Apakah Anda akan jadi pengganti si keranjang kuning? Pengganti keranjang kuning, mungkin keranjangnya warna lain. Ngomong-ngomong kenapa namanya Padi sih? Apakah foundernya Piyu? Betul. Ekosistem buat pembayarannya, ekosistem buat pembiayaannya buat para UMKM. Berarti ada bantuan pembiayaan buat UMKM itu? Kalau misalkan mereka gabung ke Padi UMKM? Betul, itu salah satu solusi yang memang dibutuhkan UMKM. Jadi simpelnya, itu platform pengadaan tapi kompleks gitu ya. Platform pengadaan itu kompleks, tapi kita buat experience-nya segampang orang belanja di marketplace pada umumnya. Langganan. Berkualitas. Nenek sebelah jualan produk lokal tuh. Kenapa ke nenek? Halo Ripper, selamat datang di Digistar Podcast Telkom Indonesia bersama saya Denny Sadiswara. Halo, apa kabar teman-teman semua di sini? Weh, teman-teman, saya pengen membahas sesuatu yang lagi trending ini sebenarnya. Kan kemarin tuh kayaknya pada rame gitu ya, UMKM tuh banyak yang teriak gara-gara ada sebuah ada sebuah fitur bernama keranjang kuning ditutup. Sehingga pro dan kontra rame banget sumpah itu ya. Nah ini buat semua teman-teman para yang suka belanja di keranjang kuning nih, atau yang suka jualan di sana, gue penasaran bakal ada gantinya nggak ya. Dan kali ini tamu saya yaitu Mas Jimmy, CEO dari Padi UMKM. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik, apa kabar Mas Denis? Saya pengen nanya nih, Waduh. apakah Anda akan jadi pengganti si keranjang kuning? Pengganti keranjang kuning, mungkin keranjangnya warna lain. Oh gitu. Tapi kurang lebih kita itu punya solusi lain lah buat UMKM agar bisa naik kelas, kurang lebih gitu. Oh apa tuh? Kita punya platform namanya Padi UMKM. Nah, Padi UMKM itu sebenarnya platform pengadaan, tapi kita buat menjadi supaya mukanya seperti semudah berbelanja di e-commerce. Jadi simpelnya ada pembeli perusahaan nih, tapi di belakang yang memenuhi supply-nya itu adalah para UMKM. Jadi kita mempertemukan bukan hanya buyer dan seller, tapi lebih ke perusahaan yang quantity dan volumenya lebih besar, tapi di belakangnya adalah para UMKM Indonesia dan produk-produk lokal tentunya. Jadi kemarin kan sempat ada, ya itu tadi ya, teman-teman di UMKM itu pada rame semua. Rame, betul. Iya kan? Strategi kalian apa tuh untuk menghadapi momentum tersebut? Strateginya, nah kalau kita ngomong UMKM di Indonesia itu kan cukup banyak, 64 juta, 99% lapangan kerja. Memang nggak bisa semuanya tuh mensolusikan semua masalah UMKM gitu ya. Nah UMKM tuh masalahnya utamanya ada 3. Masalah pemasaran, terus dari situ mereka nggak tahu masarin kemana, cara jualannya seperti apa. Terus yang kedua adalah mereka ini nggak punya legalitas gitu ya. Nah karena itu mereka akan sulit dapat layanan finansial. Jadi akibatnya nggak bisa dapat, nggak bankable, kalau datang ke bank sulit untuk di-approve. Dapat pinjaman tuh susah banget lah. Tuh, ya. Akibatnya susah lagi buat membesarkan usahanya. Nah, iya. Kita bukan berbentuk marketplace retail, ada fitur itu, tapi yang kita fokuskan adalah gimana para UMKM ini bisa naik kelas dengan kita memberikan market baru untuk mereka, untuk pasar B2B. Bisa BUMN, bisa perusahaan swasta dan juga pemerintahan. Lalu setelah itu belum punya izin nih pada saat daftar, kita punya fasilitas itu. Jadi kita bisa bantu para UMKM untuk mengurus izinnya, mengurus hak ciptanya, mendaftarkan mereknya, dapat sertifikasi halal dan seterusnya. Sehingga dari situ juga kalau mereka dapat order, invoice atau PO-nya itu bisa jadi kolateral buat pinjaman. Jadi ketiga part tadi itu tersolusikan di platform kita. Jadi simpelnya itu platform pengadaan tapi kompleks gitu ya. Platform pengadaan itu kompleks, tapi kita buat experience-nya segampang orang belanja di marketplace pada umumnya. Gitu Mas. Jadi itu dia ya, pengadaan tapi marketplace gitu. Betul. Siapa sih yang biasa pakai? Kalau sedikit cerita, memang ini tuh diinisiasi bersama dengan Kementerian BUMN dari Pak Menteri Pak Erick Thohir waktu pada saat pandemi COVID. Ya makanya di awal kita punya para BUMN nih sebagai buyer utama kita. Oke, jadi kalau misalkan bisa dibilang ya, bedanya sama toko oranye dan hijau
dan warna-warna lainnya tadi itu adalah di situ tadi ya. Betul. Kalau toko orange, toko hijau, dan warna-warna lain, itu mungkin mereka lebih fokus ke C2C ya, dari customer ke customer. Kalau di Padi UMKM, pembelinya utamanya adalah perusahaan. Nah, di awal memang kita start dari BUMN tadi. Tapi nggak nutup swasta dong ya. Nah, swasta kita udah mulai masuk juga nih. Per Juni kemarin udah ada 20-an perusahaan swasta yang sudah jadi pembeli juga di Padi. Jadi udah sekitar 20%-an pembeli di Padi itu adalah tidak hanya BUMN tapi perusahaan swasta juga. Nah, UMKM-nya sendiri itu di level yang segede apa, Mas? Ya, kalau cerita lagi UMKM gitu ya, mungkin udah sering dengar UMKM itu mulai dari paling bawahnya mikro, kecil, dan menengah gitu ya. Mikro bahkan dipecah lagi jadi ultra mikro. Nah, Apa pula lagi? itu ultra mikro tuh jadi kan sering dengar tuh 64 juta. Itu UMKM yang CEO-nya N-Man atau gimana? Kecil banget, sumpah. Ultra mikro nano itu ya. Kalau ultra mikro tuh 57 juta termasuk pedagang asongan dan lain-lain. Nah, ini ada di Padi juga cuma memang tidak banyak. Karena kita serve B2B, banyaknya di kita mungkin mikro yang udah menuju kecil dan menengah gitu ya. Oke. Apa sih biasanya yang mereka provide? Macam-macam, mulai dari barang sampai juga jasa. Barang contohnya apa? Bisa dari snack meeting gitu ya, furnitur kantor, sepatu. Kalau jasa, itu jasa mulai dari, ya ini mungkin yang agak unik ya, di Padi itu cukup banyak juga UMKM yang menyediakan jasa. Banyak yang nggak sadar bahwa di kantor tuh butuh banyak jasa. Contoh, jasa untuk pembersihan AC, jasa security, jasa driver, penyewaan kendaraan, jasa macam-macam, bikin software, dan seterusnya. Yang cukup besar jasa I.O. untuk menyelenggarakan acara. Tinggal mereka gimana caranya bisa menjual produknya seperti di marketplace, menarik, gampang dicari, dan seterusnya. Yang bikin mudah adalah karena ini experience-nya seperti marketplace, para penyedia barang atau jasa tadi, reputasinya kan ketahuan tuh, di review sama bayarnya. Ya, kemarin ngadain acara ini udah terjual berapa, reviewnya seperti apa, lokasinya ada di mana. Jadi lebih mudah, cari I.O. besok mau ada outing misalnya di daerah Sukabumi gitu. Udah tinggal difilter, dicari I.O.-nya, nanti ketemu, nah nanti bisa deal di situ lah. Waduh, ini kayaknya bakal memancing teman-teman untuk apa ya? Untuk mencari klien nih gitu loh di Padi UMKM. Tapi kayaknya sih nggak pede nih. Nah, kira-kira tuh Padi UMKM tuh bisa apa ya? Bantu merealisasikan dan membantu apa ya? Mengembangkan mereka juga kah gitu? Terutama yang nyubi-nyubi ini, dan bentuknya itu seperti apa? Di tim merchant kita yang jadi fokus utama itu adalah UMKM naik kelas yang jadi mungkin OKR-nya atau targetnya gitu ya. Nah, jadi misalnya kita akuisisi ada 100. Nah, 100 ini akan dibekali namanya ada Padi Academy, ada program kita. Jadi semuanya akan ikut program kita, kurikulum kita. Nanti pada saat udah selesai, yang kita hitung adalah sebelum di Padi omset dia berapa, dan setelah dia gabung di Padi peningkatannya jadi berapa. Nah, jadi kita disekolahin lagi. Betul, disekolahin lagi, dan kita sudah berhenti melakukan edukasi satu arah, seminar, bikin event, undang UMKM, terus kita kasih seminar tentang foto produk. Enggak, kita kumpulin yang memang niat mau berjualan dan mau kita dukung, itu akan ikut dan harus ikut dari awal sampai akhir. Setelah selesai, nanti kita lihat tuh perkembangannya seperti apa. Ngomong-ngomong, kenapa namanya Padi sih? Apakah foundernya Piyu atau? Nah, Padi itu singkatan dari pasar digital. Oh, pasar digital. Pasar digital untuk UMKM Indonesia. Untuk UMKM. Oh, makanya Padi UMKM, teman-teman gitu. Dan katanya nih, menurut katanya artikel yang saya baca ya gitu, itu kayak ada hubungannya dengan Telkom. Apa itu? Boleh tahu nggak? Nah, oke. Kalau menjelaskan itu, Padi itu adalah salah satu produk digital unggulannya Telkom. Nah, Telkom tuh punya satu naungan produk digital namanya Leap. Kalau mungkin gampangnya saya kasih analogi deh. Ya, Leap dari Telkom itu mungkin kita analogikan Shield gitu ya. Kalau di Avengers. Asik. Padi ini adalah Iron Man-nya. Wih. Jadi kita adalah dari naungannya Leap gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, berarti begitu banyak UMKM kan yang mungkin sekarang tertarik untuk join gitu sama Padi UMKM. Ada kriteria atau kualifikasi tertentu nggak untuk bisa join? Sebetulnya siapa saja bisa, tapi kita kasih tahu nih bahwa kalau B2B kan mungkin nggak semua barang itu akan relevan. Karena kita secara aktif ngasih edukasi ke seller, jadi kita ada
seperti buletin gitu ya, kirimkan kepada seller, ini loh produk yang laku. Banyak yang shifting. Oke. Ya, BUMN tuh biasanya betul, BUMN tuh biasanya belanja ini di daerah ini, kategori ini, barangnya ini. Ya benar-benar teman-teman. Ini bukannya gimana ya, cuma kalau dari pengalaman saya juga sebagai saya pernah nyoba-nyoba dagang lah ya. Sebagus-bagusnya produk kita, tetap harus produk yang lagi dicari sama calon pembeli. Betul. Gitu. Alasan lahirnya Padi UMKM itu apa sih, Mas? Kalau cerita sedikit sebenarnya ini adalah salah satu bentuk kontribusi Telkom bersama dengan Kementerian BUMN untuk bisa sama-sama menjalankan perintah negara gitu ya, bahwa kita harus memastikan UMKM itu tetap bisa beroperasi pada saat pandemi. Memang awalnya di situ. Jadi pada saat pandemi. Jadi momentumnya tepat. Pada saat pandemi UMKM lumayan terkena imbas dan UMKM itu 99% motor ekonomi negara gitu ya. Jadi pada saat UMKM tidak bisa beroperasi, semuanya terkena imbas gitu. Nah dari situ yang bisa kita lakukan adalah gimana caranya kita bisa utilize para UMKM. Nah makanya hadirlah platform Padi di mana kita bisa membantu memfasilitasi transaksi yang dilakukan BUMN untuk para UMKM. Di awalnya dulu 9 BUMN, sekarang udah seluruh BUMN bergabung dan juga udah ada 20-an perusahaan swasta yang pembeli di Padi. Jadi semakin berkembang dari awalnya cuma mungkin beberapa ratus UMKM, sekarang yang terdaftar ada 100.000, tapi mungkin yang sangat aktif bertransaksi itu sekitar 40.000 sampai 50.000 UMKM. I see. Jadi pada dasarnya tuh kayak teman-teman di Padi UMKM ini ngumpulin teman-teman BUMN yang lagi mau belanja, ya kan? Dan kalian pun akhirnya mengumpulkan para UMKM yang menyediakan jualannya mereka gitu kan? Betul. Ketemu di tengah-tengah. Oke. Terus fiturnya apa aja nih Mas Padi UMKM? Sebenarnya nyawanya dari Padi UMKM ini adalah sistem pengadaan sebetulnya. Nah kalau di pengadaan tuh namanya vendor management system ya. Kalau di kita ya sistem buat seller lah, dashboardnya seller gitu ya. Oke. Ya. Kita juga punya ya, kalau di pengadaan tuh ada istilah namanya RFQ gitu ya. Apa itu RFQ? Quotation, request for proposal. Kita persimpel jadi tender kilat. Saya butuh A, minta penawaran dong dari yang lain gitu. Oh iya, request for quotation itu gitu ya. Iya. Nah ini tanya harga dong berapa gitu kan. Saya butuh. Ayo siapa bisa ngasih penawaran. Oke, saya butuh ini, kirim proposal gitu. Betul. Ya fitur tender lah. Pokoknya core-nya adalah pengadaan yang kita kemas jadi marketplace. Nah tapi sebetulnya Padi bukan cuma bikin platform di coding terus tiba-tiba jadi gitu ya. Itu satu part. Tapi yang sebetulnya lebih besar adalah kita tuh membangun ekosistem. Nah jadi tidak hanya tadi, tapi kita ada ekosistem edukasinya para seller, ekosistem buat pembayarannya, ekosistem buat pembiayaannya buat para UMKM. Berarti ada bantuan pembiayaan buat UMKM itu kalau misalkan mereka gabung ke Padi UMKM? Betul, itu salah satu solusi yang memang dibutuhkan UMKM. Untuk pembiayaan sendiri, kita minta bantuan sinergi BUMN gitu ya, beberapa BUMN menjadi financier di awal buat membantu menyediakan pembiayaan untuk para UMKM. Oh iya ya, BUMN kan banyak ya yang jadi istilah mitra atau rekan teman-teman gitu ya. Di kita ada Pegadaian, ada PNM, ada Mandiri, dan juga beberapa teman-teman BUMN lain lah yang nge-support. Kolateralnya itu adalah jika mereka mendapat order di Padi, nah ordernya itu bisa menjadi agunan lah, kolateral gitu. Jaminan ya. Jadi kita ada skema invoice financing dan segera bakal ada PO financing. Gitu untuk bisa mensupport para UMKM dapat pembiayaan tapi produktif karena dia dapat order baru kita kasih pinjaman. Berarti hitungannya Padi UMKM ini bisa dibilang digital startup nggak? Bisa dibilang digital karena layanan kita digital. Oke, nah karena ini adalah sebuah digital startup, saya pengen nanya gitu kan, yang namanya startup tuh banyak banget berita ya, bakar-bakar duit pas promo gitu kan, dan investment sana sini, bakar lagi dan segala macam. Terus ya maaf nih gitu, nggak profit gitu kan. Saya mau tanya nih, kalau boleh dijawab sih gitu, dari sekian banyaknya transaksi dan penjualan selama ini tuh Padi UMKM tuh gimana?
Oke, ini pertanyaannya menarik. Kalau dari awal kita berdiri 17 Agustus 2020 sampai hari ini transaksi yang terjadi di pagi itu sekitar 9,2 triliun. Transaksi 9,2 triliun Betul, rupiah ya. rupiah. Ya, 9,2 triliun rupiah. Ya, terus jumlah produknya itu sekitar 1,2 juta, transaksinya 400 ribuan gitu ya. UMKM yang terlibat aktif 40 ribuan. Jadi sebenarnya ya kalau secara matriks dalam jangka waktu yang singkat ya alhamdulillah cukup baik lah. Nah terus juga tadi pertanyaannya terkait besar-besar uang gitu ya. Memang tidak bisa dipungkiri untuk bisnis digital biasanya memang kita harus invest di awal gitu. Oke. Padi bukan cuma sekedar platform yang tidak memikirkan bisnis ya, kita juga memikirkan path to profitability-nya. Ya of course dengan bisnis model yang cukup baik ya harapannya nanti Padi bisa jadi satu bisnis entitas yang menguntungkan lah. Ya tentunya berbisnis ujungnya harus ke sana gitu ya. Iya dong, harus cuan lah. Walaupun tidak mengurangi mission kita untuk tetap memberikan Iya. impact terhadap UMKM. Gue pengen tahu nih, revenue-nya berapa sih Mas semenjak Padi UMKM ini berdiri? Dari 3 tahun memang di awal secara bisnis ya, bisnis digital startup kita ngebangun traction, validasi produk dan seterusnya. Ya. Memang secara revenue stream mungkin baru setahun belakangan kita baru lakukan itu. Oke. Angkanya belum besar, di kisaran belasan miliar. Belasan miliar itu berarti laba ya? Secara revenue, ya revenue. Oh revenue itu ya? Revenue. Bisa dibilang itu membuat Anda bisa tidur tenang untuk saat ini? Tentunya tidak ya, belum ya. Karena masih bisa lagi gitu kan? Masih bisa lagi dan ya tentunya masih belum puas, masih banyak bisa kita garap. Ya walaupun tadi kalau kita ngomong GMV-nya udah 9 triliun, cukup besar memang, mungkin nggak mudah untuk mendapatkan 9 triliun dalam waktu singkat. Tapi kalau kita ngelihat lagi potensi pengadaan tuh ya ratusan triliun setahun gitu. Jadi 9 triliun yang cukup besar nih terlihat belum ada apa-apanya gitu. Di atas langit Banyak segitu ya? potensinya sangat besar. Jadi kita masih melihat harusnya masih banyak lagi yang bisa kita drive. Sampai ratusan triliun ya? Betul. Potensinya yes. Yang nggak tahu ya, kalau menurut saya sih ini nggak mungkin bisa sendirian sih. Betul. Harus ada key partnership yang bisa bisa menjangkau itu semua gitu loh. Betul. Ada key partnership mungkin sekarang yang sedang dilakukan atau mungkin terbuka mungkin untuk Iya. pihak manapun? Oke. Nah, untuk partnership mungkin kalau saya tarik balik yang kita kembangkan di Padi ini bukan cuma sekedar bikin platform, bikin marketplace, bikin mobile apps gitu ya, selesai, tapi sebetulnya kita membangun satu ekosistem. Jadi siapapun yang mau bermitra dengan kita, betul kita nggak bisa sendirian, dan bahkan sebenarnya kita juga sadar nih, untuk membangun satu bisnis digital startup, Telkom juga nggak bisa sendirian. Jadi memang Padi ini juga sedang di masa kita mencari mitra yang mungkin mau invest bersama gitu ya untuk membesarkan. 3 tahun itu waktu yang nggak baru nggak lama. Betul. Banyak cerita yang sudah bisa diceritakan dong harus. Nah mungkin kalau cerita tuh kalau yang membuat kita jadi jadi merinding atau semangat tuh biasanya kalau kita ketemu seller, ketemu para UMKM. Contoh kemarin waktu kita ada acara di Medan, kita ketemu sama salah satu UMKM, dia sudah bergabung di Padi beberapa tahun. Dia cerita, pas sebelumnya saya itu jualan kayak kopi, makanan ringan di dalam stasiun di pinggir jalan. Nah, di dalam area. Oh di dalam areanya. Saya nggak ngerti lah. Pokoknya dia berjualannya itu. Jadi ada snack, ada kopi, ada. Oh iya, yang misalnya kayak kopi sasetan. Ya, yang seperti itu. Nah, di situ dia diinformasikan sama pihak stasiunnya. Kebetulan kan dikelola oleh PT KAI ya, BUMN juga. Oke. Bayarnya juga di Padi. Bu, coba gabung di Padi katanya. Dia gabung di Padi. Terus yang menariknya adalah orang yang membina dia itu yang dari PT KAI-nya Ya. mensuggest, Bu, jualan yang ini dong, yang bisa dibeli sama kita. Jadi snack buat orang-orang ini karyawan yang ada di stasiun gitu ya. Iya. Jadi mulai dari situ terus sampai dia menjual pembersih, produk-produk yang biasa dipakai bersihin stasiun kan pasti butuh pembersih lantai. Oh iya. Dia sediakan terus dibeli sama ini. Sampai akhirnya satu area Sumatera itu
pembersih, tisu dan sebagainya itu di-provide sama ibu ini. Udah jadi satu usaha yang besar. Jadi udah ratusan juta per tahun pendapatannya. Berawal dia dari jualan di stasiun gitu. Jadi palu gada gitu. Jadi iya, tapi dia jadi menangkap peluang dan bahwa oke, kereta kan pasti dibersihin setiap hari tuh. Setiap mampir pasti ada orang yang membersihkan. Oh, bersihin butuh pembersih lantai. Pasti butuh misalnya di toiletnya, mohon maaf, pasti setidaknya butuh tisu dan seterusnya. Ya dia provide itu. Akhirnya dibeli sampai, wah gimana ya kalau di kota lain butuh juga. Akhirnya dia kerjasama sama PT KAI. Pak, nanti pas mampir stasiun itu, drop ke bapak ini ya. Oh iya bener juga. Iya, jadi kreatif. Dia daripada dia kirim pakai JNE di luar, lah kan iya ada di dalam lingkungan kereta api. Bisa nggak ya dia minta tolong? Iya, jadi dia bisa nekan lagi biaya logistik buat pembeli. Iya, ngirimnya dari situ. Iya, Lewat. kereta yang lewat dia titip. Bener juga ya. Berhenti di stasiun berikutnya, diambil ya dipakai untuk stasiun di kota lain dan seterusnya. Jadi bermula dari dia jualan ya cuma snack-snack aja sampai dia akhirnya punya satu usaha yang bisa memenuhi kebutuhan tadi kereta api gitu. Keren sih, dia bisa nangkep peluang. Itu yang penting. Dia tahu ada permintaan apa di luar sana dan dia mau beradaptasi. Betul sekali. Itu bagus banget. Mungkin kalau di luar dari yang itu, yang menarik tuh sebenarnya waktu itu juga saya ketemu UMKM. Dia usahanya sebenarnya adalah mebel dari Jepara ya. Jadi satu sisi mebel Jepara itu kan ya mungkin sulit buat dia jualan. Jadi dia di titik sampai udah PHK semua karyawan waktu pandemi. Aduh. Terus last effortnya adalah ya coba aja tuh mungkin di padi bisa ada peluang karena pembelinya itu dari perusahaan gitu. Akhirnya ya udah dengan kondisi tidak ada karyawan, dia join tuh ke padi. Mencoba melihat tuh. Iya, dia mencoba menawarkan furnitur kantor yang memang core-nya dia gitu ya, yang udah mau bangkrut. Ternyata abis itu mulai dapat transaksi buat ya mungkin kalau sebelumnya dia jualannya satuan furnitur nih, meja, terus kursi satu gitu produksinya. Nah sekalinya dapat order langsung ratusan juta gitu buat misalnya ruang meeting gitu kan banyak ruang meeting kan, mejanya besar, kursinya banyak dan seterusnya gitu. Dia langsung pas waktu itu ketemu kami, terima kasih karyawan kita sekarang udah 40 gitu. Jadi udah recover balik dan ya udah banyak gitu ya. Dan dia bercerita juga, kita memang core-nya di furnitur, tapi kita tidak hanya menjual itu. Kita sekarang udah mulai menyediakan office supply. Karena aware nih, awalnya cuma pengusaha mebel, tapi pas dibeli oleh perusahaan, ujungnya jadi aware juga, perusahaan tuh punya kebutuhan penyediaan ATK. Iya. Dan seterusnya kayak dia jual, saya lihat kayak toner printer dan lain-lain, jadi sampai ke arah sana gitu. Dan ya ini contoh-contoh yang menunjukkan bahwa kalau memang mau beradaptasi dan memang pengen fight ya kami bisa menjadi salah satu tempat lah buat mereka bisa mewujudkan mimpinya. Oke. Ini thank you loh Mas, ini bisa cerita seperti itu dan mudah-mudahan nih kesempatannya datang buat kalian semua nih yang mau gabung sama Padi UMKM. Tapi kayaknya itu tadi cita-citanya sangat besar, potensinya sangat besar ya belum tergali. Dan itu harus ada key partnership ya kan Mas? Betul. Ya bentuknya bisa macam-macam sih teman-teman. Salah satunya adalah lewat misalkan ya lewat investor gitu, lewat investment. Ada strategi tertentu nggak supaya calon-calon investor itu bisa tahu potensi apa yang sedang dihadapi oleh Padi UMKM ini? Betul, pertanyaan bagus banget dan memang ini valid karena untuk membesarkan mimpi kita di padi itu kita nggak bisa jalan sendiri, Telkom nggak bisa jalan sendiri. Kita membutuhkan key partner ya, mungkin dalam hal ini investor buat sama-sama yang punya misi yang sama mau membesarkan padi itu ke depannya. Nah, untuk strateginya memang ya seperti startup pada umumnya ya, kita memastikan secara bisnis kita grow ya, sudah mulai juga making money kurang lebih seperti itu, dan juga kita siap untuk scale gitu ya, membuktikan bahwa memang kita udah di titik kita ini perlu bantuan nih untuk scale gitu. Nah, kita ngomongin scale tuh bagus tuh Mas, karena kita harus tahu tuh ya 3 atau sampai 5 tahun ke depan tuh mesti sebesar apa kan? Betul. Nah, boleh dijelasin nggak di sekarang? Kalau mimpinya memang untuk B2B commerce memang belum ada clear winner ya di Indonesia. Pemainnya belum banyak dan
kita sebagai salah satu pemain di situ dan kita yakin kita bisa jadi salah satu yang terdepan lah ya untuk B2B commerce. Tapi tetap mungkin yang jadi pembeda, kita ini meng-empower UMKM di belakangnya. Nah itu yang selalu jadi mimpi kita ke depan, semakin besar lagi, tidak hanya BUMN, malah harapannya kita juga bisa menjangkau lebih banyak lagi perusahaan swasta di sana. Jadi semakin besar, semakin banyak, dan semakin terintegrasi juga ekosistem pengadaan di Indonesia, tapi digunakan lebih mudah buat para pembeli maupun para supplier UMKM di belakang. Iya, orang tadi potensi BUMN aja udah segitu gede ya. Betul. Bisa tidur tuh Mas. Tidur bisa, nyenyak enggak? Kayaknya sudah mulai agak-agak tegang nih kita ya, karena ngomongnya serius mulu nih. Yuk Mas, kita main-main aja yuk, biar tambah santuy lah gitu. Main apa nih kita? Main games Mas. Games apa nih? Oh tenang, kita harus tanya sama si Mbak Google. Halo Mbak Google, silakan. Halo Pak Jimmy dan Mas Denis, permainan ini namanya adalah Deskripsikan Aku. Jadi, Mas Denis dan Pak Jimmy diminta mendeskripsikan sesuatu dari sebuah kata yang nanti akan saya sebut. Peraturannya, deskripsi kata tidak boleh diulang atau disebut 2 kali oleh lawan main, dan juga bagi yang terdiam dalam waktu 10 detik dia akan kalah. Oke, Pak Jimmy sudah siap, Mas Denis sudah siap, tim kreatif sudah siap? Markilai, mari kita mulai. Kata yang pertama, digital. Teknologi, Canggih, keren, binari, skill, HP. apps, Apa ya? Susah loh kalau nyebut itu tanpa harus nyebut merek gitu ya. iya. Oh, harusnya gue sebut ya. Telkom. Wih, tapi salah ya. Satu Satu pasang. Aduh, jadi kompetitif nih. Kata kedua, produk lokal. TKDN, Bagus. UMKM, Langganan. berkualitas. Nenek. Nenek sebelah jualan produk lokal. Woy. Kenapa ke nenek? Tapi nenek rumah sebelah sih produktif banget. Iya dong, aduh, gimana dong? Kata ketiga, bumbu dapur. Garam, Gula, jahe, lengkuas, bawang, pecin. gula. Yes, yes. Dan pemenangnya adalah bukan saya, Padi UMKM. Kurang banyak nih soalnya ya. Di Padi UMKM bisa mengalahkan mesin. Nah terakhir nih Mas Jimmy, sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin bisa kasih sedikit closing statement gitu buat teman-teman di rumah. Oke, closing statement-nya mungkin UMKM itu adalah motor di negara kita gitu ya. Jadi yuk sama-sama melalui jalannya masing-masing gitu ya. Yuk kita pikirkan gimana caranya kita bisa berkontribusi agar UMKM, produk lokal itu bisa berjaya di Indonesia gitu ya. Untuk padi sendiri kami membutuhkan banyak mitra. Kita tidak ingin berkompetisi, kita ingin berkolaborasi. Jadi kita mengundang siapapun yang punya kapabilitas, punya kemampuan untuk bisa berkolaborasi bersama kita untuk bisa mensupport padi UMKM dan para UMKM di Indonesia. UMKM maju, Indonesia tan. Asik, terima kasih banyak Mas Jimmy. Thank you banget. Terima kasih. Ayo berkolaborasi, itu dia ya. Selalu seru emang kalau ngobrol-ngobrol di sini. Thank you banget Mas Jimmy. Thank you. Pokoknya sukses selalu buat Padi UMKM ya Mas ya. Terima kasih. Dan sukses juga buat kamu teman-teman Leapers yang sudah nonton saya dan Desa Suara di Digistar Podcast. Pokoknya sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Dah.